saya akan menjelaskan tentang pengertian RPP, tujuan RPP, fungsi RPP, dan manfaat RPP. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP adalah perencanaan proses pembelajaran jangka pendek yang disusun oleh guru untuk mengetahui hal-hal apa saja yang akan dilaksanakan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi, RPP ini disusun guru sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, yang isinya adalah hal-hal yang dilaksanakan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Isi dari RPP sendiri yaitu ada KI, ada KD, ada indikator, kemudian materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian ada model, strategi, dan juga metode, evaluasi, dan juga penilaian yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu tujuan RPP. Yang pertama adalah mempermudah dan memperlancar guru dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Jadi dengan adanya RPP yang sebelumnya telah disusun oleh guru, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, diharapkan dapat membantu guru dalam menentukan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi dengan adanya RPP yang sebelumnya telah disusun oleh guru, diharapkan pembelajaran dapat lebih terarah, efektif, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu membantu guru dalam mengamati dan menganalisis karakteristik siswa. Jadi dengan adanya RPP atau sebelum adanya RPP, guru terlebih dahulu harus menganalisis dan mengamati karakteristik dari siswa, sehingga guru dapat menentukan bahan ajar, materi pembelajaran, kemudian model, metode, dan strategi pembelajaran yang dicantumkan dalam RPP, sehingga pembelajaran dapat lebih efektif dan efisien, dan siswa dapat mengikuti jalannya pembelajaran dengan lebih menyenangkan dan lebih terarah. Selanjutnya yaitu fungsi RPP. Fungsi RPP ada dua, yaitu fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan. RPP sebagai perencanaan berarti bahwa RPP ini berisikan hal-hal yang akan dilaksanakan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, yang berarti RPP ini merupakan proyeksi dari kegiatan yang akan dilaksanakan guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Yang kedua yaitu fungsi RPP sebagai pelaksanaan. Artinya RPP ini diharapkan dapat menolong guru atau membantu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran agar sesuai dengan yang tercantum di dalam RPP. Selanjutnya yaitu manfaat RPP. Berdasarkan pengertian RPP, tujuan RPP, dan fungsi RPP, maka manfaat RPP yaitu yang pertama, membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Karena di dalam RPP sudah disusun atau dirancang oleh guru sebelumnya tentang kegiatan atau materi yang akan disampaikan guru ketika berada di dalam kelas. Yang kedua, yaitu guru dapat menyampaikan atau melaksanakan kegiatan sesuai dengan alur yang telah disusun. Karena di RPP sudah dicantumkan tentang pembukaan kegiatan pembelajaran, kemudian penyampaian isi materi pembelajaran, dan penutupan pembelajaran. Yang ketiga, yaitu guru dapat menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan durasi waktu yang telah ditentukan. Karena di dalam RPP terlebih dahulu telah disusun oleh guru tentang lama durasi penyampaian materi oleh guru kepada siswa. Selanjutnya yaitu karakteristik kurikulum 2013. Di sini karakteristik kurikulum 2013 ada 8. Yang pertama, personal responsibility. Siswa di sini harus mampu memiliki rasa tanggung jawab atau bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, atas perbuatan apa yang dilakukan oleh siswa tersebut. Yang kedua, yaitu leadership. Di sini siswa harus memiliki sikap dan kemampuan yang tinggi untuk menjadi pemimpin dan memiliki berbagai kreativitas yang tinggi. Selanjutnya yang ketiga, etik.
yaitu di sini siswa harus mampu beretika, bertutur kata, bersikap yang baik maupun di lingkungan di sekolah maupun di lingkungan sekitar atau di lingkungan bermasyarakat. Jadi siswa mampu memiliki etika yang baik berada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar maupun di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, seperti itu. Yang keempat yaitu people skill. Jadi siswa ini dituntut untuk memiliki kemampuan atau skill yang harus dikembangkan di masyarakat atau di sekolah. Nah, di situ siswa harus memiliki kemampuan itu yang harus dikembangkan oleh individu tersebut. Yang kelima yaitu adaptability, yaitu siswa harus mampu beradaptasi dengan keadaan sekitar dan mampu bersosialisasi dengan kehidupan sosial. Jadi tidak hanya beradaptasi saja dengan keadaan sekitar atau lingkungan sekitar. Di sini siswa juga dituntut atau mampu dalam bersosialisasi dengan baik di lingkungan sekitar maupun di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu personal productivity. Nah, maksudnya apa? Di sini siswa mampu meningkatkan kualitas yang ada pada dirinya sendiri. Jadi misalnya siswa itu mempunyai kemampuan atau bakat atau kemampuan yang terpendam. Nah, di situ siswa itu harus bisa meningkatkan kualitas yang ada pada dirinya sendiri. Yang ketujuh yaitu accountability. Nah, di sini siswa harus mampu memiliki keputusan atau alasan dalam setiap keputusan dan langkah yang diambil. Jadi, siswa di sini itu harus mempunyai alasan dalam mengambil suatu keputusan tersebut. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu social responsibility. Di sini siswa mampu memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar maupun organisasi sekitar. Ini adalah ciri dan prinsip dari RPP. Nah, ciri dari RPP yang pertama adalah mencakup kegiatan dalam proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. Nah, ini akan menjadi pengalaman bagi siswa dalam proses belajar mengajar. Nah, yang kedua, langkah-langkah pembelajaran disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, agar tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tersampaikan kepada peserta didik atau siswa. Nah, yang ketiga adalah tata cara mengajar disusun sedetail mungkin agar mudah dipahami dan tidak menimbulkan banyak komentar ketika guru menggunakan RPP atau ketika guru sasaran itu tidak hadir. Nah, oleh karena itu, RPP merupakan penghubung yang nyaman bagi guru untuk mengajar. Nah, di dalam RPP ini memiliki KI, KD, indikator, dan RPP yang dapat mendukung pelajaran yang lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan. Sehingga setiap guru yang ingin mengajar harus membuat RPP terlebih dahulu. Selanjutnya adalah prinsip dari RPP. Nah, prinsip yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan kegiatan pendidikan yaitu yang pertama berdasarkan kurikulum yang berlaku, yang kedua memperhatikan karakteristik atau kondisi, yang ketiga mendorong partisipasi aktif siswa, yang keempat mengembangkan budaya membaca dan menulis, yang kelima memperhatikan waktu yang tersedia, yang keenam memberikan umpan balik, yang ketujuh memberikan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Dan sedangkan menurut Permendikbud nomor 22, nah, dalam penyusunan RPP hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan individual. Nah, maksud dari perbedaan individual ini peserta didik antara lain kemampuan awal peserta didik, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan peserta didik. Nah, selanjutnya yang kedua adalah partisipasi aktif peserta didiknya itu sangat perlu dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga berpusat pada peserta didik. Nah, di sini berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, memotivasi minat dan kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Nah, yang keempat, pengembangan budaya membaca dan menulis. Nah,
dalam pengembangan budaya membaca dan menulis ini yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Yang kelima, memberi umpan balik dan tindak lanjut RPP yang memuat rancangan program pembalik umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedian. Selanjutnya adalah penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan belajar, indikator, dan pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam suatu kebutuhan pengalaman belajar. Nah, yang ketujuh, mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu lintas mata pelajaran dan lintas aspek pelajaran dan keragaman budaya. Dan yang terakhir adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara integrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku. Selanjutnya yaitu cara menyusun RPP. Nah, di sini pada kurikulum 2013 yang terbaru nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP yang mulanya 13 komponen kemudian diringkas menjadi 3 komponen saja. Nah, apa saja komponennya? Yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua yaitu langkah-langkah, dan yang ketiga yaitu penilaian pembelajaran atau assessment. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran memiliki 4 komponen dalam tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu audience, yaitu orang yang belajar seperti siswa. Yang kedua yaitu behavior, yaitu perilaku spesifik yang dimunculkan, seperti materi apa yang akan ditujukan, seperti itu. Yang ketiga yaitu kondisi, batasan yang diberikan kepada siswa sebagai bentuk keaktifan siswa dalam mencapai pemahaman yang sudah diberikan. Yang keempat yaitu tolak ukur keberhasilan dalam mencapai perilaku dengan ditunjukkan dengan pemahaman dan pengaplikasian materi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya dalam pembuatan atau merumuskan tujuan pembelajaran. Yaitu di sini saya mengambil pembelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Di sini dengan model pembelajaran discovery learning, siswa mampu menghubungkan makhluk hidup sesama antara makhluk hidup di lingkungannya. Nah, mampu mengidentifikasi beberapa jenis hubungan simbiosis dan hubungan rantai makanan makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari, serta mengembangkan sikap mandiri, kreatif, disiplin, dan kerja keras. Nah, itu adalah contoh dalam pembuatan tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Di sini kegiatan pembelajaran ada 3. Yang pertama kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup. Nah, yang pertama kegiatan pendahuluan ini terdiri dari orientasi, apersepsi, dan motivasi, pemberian acuan. Jadi ada motivasi yang diberikan untuk awal pembelajaran. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti ini yang pertama menggunakan pembelajaran berbasis keilmuan dan berbasis kreativitas atau aktivitas. Yang kedua yaitu memfasilitasi peserta didik untuk melakukan aktivitas yang membangun kemampuan sesuai dengan tuntutan kompetensi. Setelah itu kegiatan penutup. Di sini kegiatan penutup berupa yang pertama yaitu kegiatan peserta didik melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan dengan memberikan kesimpulan yang berdampak timbal balik siswa terhadap materi yang sudah diberikan oleh pendidik sebagai proses dan hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu di sini kegiatan guru itu memberikan penilaian kepada siswa, memberi motivasi, memberi arahan
tentang rencana pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu pemberian tugas. Di sini pemberian tugas ini itu bersifat kondisional. Maksudnya seperti apa? Bisa berupa pemberian soal seperti mengerjakan LKS atau penguatan materi dengan mengimplementasikan penguatan nilai karakteristik berbasis sosial masyarakat. Ya, itu adalah kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam RPP. Selanjutnya yaitu penilaian. Nah, di sini penilaian ada 3, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, di sini penilaian sikap berupa penilaian sikap utama dan penilaian sikap penunjang. Di sini penilaian sikap utama itu dilakukan atau dilaksanakan selama proses pembelajaran dan di luar pembelajaran. Itu dinilai oleh guru mata pelajaran selama 1 semester. Nah, sedangkan yang dilaksanakan di luar jam pembelajaran baik secara langsung maupun berdasarkan informasi atau laporan yang valid itu dinilai oleh BK atau wali kelas selama 1 semester atau 1 semester pembelajaran tersebut. Nah, itu penilaian sikap yang utama. Selanjutnya penilaian sikap penunjang. Nah, penilaian sikap penunjang ini dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 semester. Nah, penilaian ini seperti penilaian diri dan penilaian antar teman, seperti itu. Selanjutnya yaitu penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan di sini ada 3. Yang pertama yaitu tes tulis atau tes tertulis, yang kedua yaitu tes lisan, dan yang ketiga yaitu penugasan. Nah, di sini tes tertulisnya itu bisa berupa pilihan ganda atau berupa soal yang dikerjakan siswa, bisa berupa soal yang diberikan dengan lembar kerja LKS atau lembar kerja yang bisa digunakan untuk mereka kerjakan, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tes lisan. Nah, tes lisan ini bisa dilakukan pada saat proses pembelajaran. Nah, dengan seperti apa dan bagaimana? Bisa melakukannya dengan tanya jawab antara siswa tersebut dan bisa memberikan kuis. Nah, kuisnya itu bisa dengan lisan. Nah, selanjutnya yaitu penugasan. Nah, penugasan ini diberikan atau dilakukan secara individu maupun kelompok. Nah, selanjutnya yaitu penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Misalnya kinerja, proyek, portofolio, produk, dan teknik lainnya, misalnya tertulis. Nah, kinerja itu seperti apa penilaiannya? Penilaiannya itu bisa diambil atau dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik saat proses pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu proyek. Nah, kegiatan penyelidikan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil proyek dalam kurun waktu tertentu. Itu kita bisa mengambil penilaian tersebut. Nah, selanjutnya portofolio. Nah, di sini kita bisa menilai dengan rekaman hasil pembelajaran dan penilaian yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Selanjutnya yaitu produk. Kita bisa menilai kemampuan peserta didik itu dalam membuat produk, teknologi, dan seni. Nah, itu tadi penilaian atau asesmen yang wajib dilakukan oleh guru. Yang pertama sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini adalah contoh dari RPP. Setelah kita mengetahui bagaimana pengertian, fungsi, tujuan, prinsip, ciri, karakteristik, dan cara penyusunan RPP, di sini ada contoh RPP yang dapat dilihat terlebih dahulu.